Komunikasi pada era sekarang itu sudah sangat dibutuhkan sekali Betul, untuk komunikasi pemasaran, apalagi kita bergerak ke digital. betul, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi di Mister Koronis, komunikasi romantis dan humanis. Saya Muhammad Irham Esos, selaku atau sering disapa Irham, selaku host pada kesempatan kali ini. Dan di samping saya sudah bersama narasumber kita. Ya, saya Andi Muhammad Saleh. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang komunikasi pemasaran itu. Tapi sebelum itu, mungkin Kak Saleh ini bisa menjelaskan sedikit tentang apa sih itu komunikasi pemasaran. Oke, untuk komunikasi pemasaran sendiri, Kak Iram, itu adalah proses penyampaian informasi atau penyebaran informasi yang terkhusus ke produk atau jasa. Jadi Iya, ada di sana pertukaran apa, pemahaman tentang apa, tentang produk dan jasa lebih oh, iya, iya. detail. Nah, itu yang khususnya di sana tuh secara 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 langsung adalah dia penyampai penyampai Betul. informasi tentang produk-produk atau jasa itu sendiri. Oke, oke. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang komunikasi pemasaran. Selanjutnya nih, kan tadi udah dijelaskan ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang sejauh mana sih pentingnya komunikasi pemasaran itu sendiri, Kak. Oke. Untuk kalau sejauh mana, Kak Ilham, kalau sejauh mana itu komunikasi pada era sekarang itu sudah sangat dibutuhkan sekali Betul, untuk komunikasi pemasaran, apalagi kita bergerak ke digital. betul, betul. Ya, karena uh, fungsi dari komunikasi pemasaran bukan cuma tentang menjual produk atau menjual jasa atau menawarkan jasa, Betul. tapi di lain sisi komunikasi pemasaran itu ada namanya branding. Oh iya, Ya, betul. branding dan membangun citra merek. Jadi um, cara cara kita untuk membranding sebuah produk atau jasa kita, jadi bisa sampai di halayak konsumen, bisa tahu dan bisa paham tentang apa sih yang kita uh, yang kita mau promosikan atau Betul kita ya. mau uh, apa apa yang kita mau sampaikan ke konsumen, atau hal-hal yang terkhusus ke produk dan jasanya itu sendiri sampai di halayak konsumen. Konsumen ya. Iya, betul. Itu saja mungkin, kayak. Oke, oke. Nah, selanjutnya mungkin Eh, bisa dijelaskan sedikit ya tentang unsur-unsur apa saja sih Unsur-unsur. yang menjadi yang perlu kita bangun dalam membangun komunikasi pemasaran itu. Ya, ya, ya. Kalau unsur-unsur Kak Irham, dalam salah satu penelitian saya Iya. yang berjudul optimalisasi penggunaan media sosial pada produk umroh pada PT Atal Mukarramah Wisata, dia itu menggunakan, saya menggunakan apa, dalam teori saya, dalam 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 Penelitian penelitian saya itu ada 4P 4P ya. unsurnya, ya, ya. Jadi unsur sebenarnya ada unsur utama dulu. Unsur utama itu adalah komunikator, yang kedua Betul. adalah penyampai pesan, dan yang ketiga itu adalah media, peran media. Dan yang unsur 4P-nya ada produk, um, price, itu harga, place, dan ada promosi. Jadi ada 4P. Jadi semuanya adalah berkesinambungan. Jadi produk itu adalah, ya, hal yang ingin kita uh, hal yang ingin kita pasarkan, misal produk dan produk atau jasa, baik itu produk atau jasa. Kalau price itu mungkin lebih ke bagaimana kita menentukan, bukan sebuah harga, tapi Iya, iya. menentukan sebuah kualitasnya di produk tak. Dan yang ketiga adalah place. Place itu ada em, lebih terkhusus ke ranah
ranah analisa tempat begitu. Iya. Lebih ke bagaimana sih tempat atau lokasi lebih mudah dijangkau kah produk atau jasa. Yang terakhir itu adalah promosi. Jadi promosi ini ya semuanya include me dari produk dan jadi dia ada di promosi. Jadi promosi adalah ya cara tak dengan eh, menyampaikan Mempromosikan ya ya. mempromosikan produk-produk atau jasa itu aja sih untuk unsur-unsurnya. Oh iya ya. Terima kasih atas penjelasannya. Wah, jawaban yang sangat bagus ya pemirsa. Selanjutnya, mungkin Kak Ali ini bisa memberikan sedikit harapan-harapan apa saja sih yang perlu Harapan. kita kaitkan dalam komunikasi pemasaran ini? Terima kasih ya. Untuk harapan saya sih mungkin komunikasi pemasaran ini lebih aktif lagi, lebih tepat lagi sasaran, lebih tepat sasaran untuk em, eh, pelaku-pelakunya Betul. atau kita sebagai eh, yang memanfaatkan komunikasi pemasaran ya lebih lebih paham dan lebih peka terhadap apa yang perubahan yang ada di lingkungan sekitar. Betul. Nah itu adalah sebenarnya itu adalah kunci sih Kak Iram. Jadi kepekaan kita terhadap lingkungan itu sendiri. Jadi selain komunikasi pemasaran itu tujuannya yang menyebarkan informasi produk kita, tapi kita perlu juga analisa tentang apa tentang itulah eh, tentang bagaimana caranya kita survive Oh iya, iya, betul, betul. dalam Oke, oke. tanah itu. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Ini sih sebenarnya bukan pertanyaan, tapi mungkin sedikit narasi ya, atau narasi singkat tentang komunikasi pemasaran itu sendiri ya, Kak. Mungkin bisa diberikan narasi singkatnya. Oke, dalam praktiknya pemasaran harus memiliki narasi atau pegangan utama atau pesan inti yang ditanamkan kepada konsumen. Seperti itu keunggulan produk sama keunggulan produk itu masih di brandingnya. Betul. Nah itu branding sekarang dibutuhkan sekali dalam komunikasi pemasaran. Dan apa sih manfaatnya ketika kita pakai itu produk atau kita beli itu produk atau jasanya kita gunakan. Nah itu yang perlu sih dari kata kunci itu narasi kata kunci jadi branding pertama dan kedua nilai atau manfaat itu sih. Oke, oke. Penjelasan yang sangat jelas ya, Kak Iya. Ale. Terima kasih atas kesempatannya pada episode kali ini. Nah, pemirsa, itulah tadi pembahasan kita tentang komunikasi pemasaran. Saya Muhammad Irham Esos, selaku host pada kali ini, mengucapkan terima kasih dan jangan lupa follow, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mister Koronis,